Selamat datang di channel Kandepat, channel yang akan membahas tentang adat istiadat budaya Hindu Nusantara. Kali ini Kandepat TV akan menyajikan sebuah video yang berjudul Sebutan dan Jenis-jenis Karang Panas. Namun sebelum itu, terus tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan video-video terupdate dari Kandepat TV. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut. Dalam keyakinan Bali, mengenal dengan istilah karang panas adalah sebutan yang merujuk kepada suatu lahan yang tidak patut dijadikan tempat tinggal. Dalam bahasa Bali, kata karang berarti pekarangan atau lahan, sedangkan panas berarti panas atau gerah. Gerah yang dimaksud adalah dipenuhi dengan aura negatif. Dalam tutur Bagawan Wiswakarma menyebutkan, suatu lahan yang dinyatakan sebagai karang panas adalah pekarangan rumah yang dahulunya pernah terjadi bencana, memiliki posisi setempat dan kondisi rumah yang dianggap sangat tidak baik bagi penghuninya. Bagi orang awam, pekarangan rumah yang termasuk karang panas terlihat seperti rumah pada umumnya. Begitu juga dengan keadaan dan kondisi rumah itu tak ada yang aneh. Tapi bagi orang yang memiliki kemampuan spiritual, rumah karang panas dari luar nampak sangat menakutkan, seperti bangunan yang tidak terurus serta diselimuti dengan aura gelap. Ketika masuk ke dalam rumah, ia akan merasa sangat tidak nyaman. Suasana sangat panas dan sumpah seperti dipenuhi orang walaupun suasana rumah sedang sepi. Dan makhluk-makhluk gaib berwujud aneh juga nampak berlalu lalang keluar masuk rumah itu. Keadaan karang panas bisa menyebabkan orang yang menghuninya akan kerap terkena bencana, sering sakit mendadak, keluarga tidak harmonis, saling bertengkar lantaran hal-hal sepele, sering timbul kecurigaan antara keluarga. Hal ini dikarenakan pekarangan rumah yang termasuk ke dalam karang panas diselimuti aura negatif yang sangat kuat dan dengan mudah dimasuki oleh makhluk halus, serta mudah diserang oleh ilmu hitam dan ilmu leak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan dalam rumah tangga si penghuni pekarangan tersebut. Adapun ciri-ciri karang panas adalah menurut Ida Resi Bujangga Waisnawa Kertabuana dari Griya Batur Girimurti Glogor Denpasar. Berikut ini ciri-ciri karang panas. Menurut Ida Resi Bujangga Waisnawa Kertabuana dari Griya Batur Girimurti Glogor Denpasar, kalau ada binatang lahir dengan keadaan aneh, jika ada anjing maupun babi beranak satu, itu juga merupakan pertanda karang panas. Binatang tersebut harus dihanyutkan ke laut, kata Ida Resi. Ida Resi juga mengatakan, jika di pekarangan keluar gundukan, karang tumbak rurung atau di ujung jalan setapak, di sebelah pura, di sebelah balai banjar, di sisi perempatan, jika ada tawon dan lebah bersarang di rumah atau pelinggih, ular masuk rumah, itu juga pertanda karang panas, Ibu Ida. Kalau ada bangunan atau rebah karena gempa bumi, lalu bangunan tersebut didirikan lagi, termasuk karang panas. Begitu juga jika rumah sempat terbakar, akan dihuni oleh Sang Hyang Indra Blaka, maka wajib membuat pelinggih Sang Hyang Indra Blaka. Kalau tidak dibangun pelinggih tersebut, mara bahaya akan datang tanpa henti walaupun sudah melakukan pecaruan hingga 10 kali. Selanjutnya, jika ada pohon tumbang atau dahannya patah tanpa sebab, itu juga merupakan pertanda karang panas. Jika tumbuh pohon kelapa, enau, dan pisang yang bercabang 2, jamur tumbuh di lantai rumah, juga pertanda karang panas. Rumah yang terkena pohon saat ditebang juga merupakan karang panas. Kalau ada darah kental muncrat di pekarangan, harus dikasih laban seperti segehan. Kalau tidak sempat membuat caruk, kata Ida.
Seandainya lewat dari 40 hari, kata Idrisi, patut dilakukan pecaruan agung. Jika ada karang tumbak rurung, jelinjingan, sungai, pangkung, merupakan karang panas karena Sang Hyang Kala Durga membumi. Sehingga wajib membuat Padma Alit linggih Sang Hyang Durga Maya pada daerah tabrakan tersebut. Adapun jenis-jenis karang panas yang diuraikan dalam kitab Tutur Bagawan Wiswakarma, yakni 1. Karang Kalerahu atau Boros Wong adalah karang perumahan yang punya 2 pintu masuk atau lebih. 2. Karang Ketumbak, tanah atau pekarangan yang letak atau posisinya tertusuk jalan, gang, sungai, got, dan tembok penyengkar tanah orang lain. Penghuninya akan kerap bertengkar lantaran hal-hal sepele, sering kecurian, kena fitnah, diganggu makhluk halus. 3. Tanah yang berada pada sudut pertigaan jalan atau gang, atau setengah dari sisi tanah pekarangan dilingkari oleh jalan, gang, got, atau sungai, disebut karang sulanupi. Jika tanah itu diapit oleh atau dikelilingi jalan raya, gang, atau got, dinamakan karang kuta kubanda. Ada pula karang teledunginya bila rumah dikitari oleh jalan melingkar di sekelilingnya. Karang gerah, andai pekarangan itu bersebelahan dengan pura, dipercaya tanah yang serasa panas atau pengap. 4. Karang ulonin terletak di bagian hulu, banjar atau pura, memang termasuk pekarangan yang dianggap kurang baik untuk ditempati. Penghuninya sering terkena musibah, sakit-sakitan, sering terjadi perselisihan yang menimbulkan terjadi pertengkaran antar sesama penghuni. 5. Karang mata lampong, kenyataan di lapangan karena adanya hubungan kekeluargaan yang erat. Walau pisah, tapi pekarangan dihubungkan oleh sebuah pintu kecil. Penghuninya kerap mengalami wabah dan musibah lainnya. 6. Ceracapan ulung kepisaga, air cucuran atap tetangga jatuh ke pekarangan kita atau sebaliknya, disebutkan dapat memanas dan mengakibatkan hal-hal buruk bagi penghuni karang kedua belah pihak. 7. Obak-obak mapa surya, pintu keluar pekarangan menghadap ke timur maupun ke barat juga dianggap pekarangan memanas. 8. Karang negen, yakni 2 pekarangan rumah milik satu orang yang letaknya berhadap-hadapan, dipisahkan jalan. Ada juga karang sadang lawang, yakni pekarangan rumah orang yang bersaudara, kakak adik yang posisinya berhadap-hadapan, hanya dibatasi jalan atau gang. Penghuninya dipercaya akan mengalami kesusahan, sakit-sakitan, sering terlibat pertengkaran. Semuanya dilansir oleh Calon Narang Taksi.